Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, marilah kita mencoba menyimak video dari Gus Miftah berikut ini. Yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula wingi ngene teng griya kula teng pondok open house. Saya baru nerima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, "Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu." Karena Habib ini biasa datang. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi. Nesu-nesu, Gus. Orang aja ini cucunya Rasulullah. Waduh ya Allah. Ini loh yang merusak sebenarnya. Awakmu saiki ngomong, "Aku ke cucune Kanjeng Nabi." Alah, diguyu pitik tak kandhani. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah Gus Miftah juga ikut turun gunung, istilahnya cawe-cawe, memberikan statement, komentar kepada perilaku habaib, perilaku sebagian oknum habaib atau habaib yang tidak benar, sehingga beliau Gus Miftah memberikan statement ataupun pelajaran bagi habaib yang kurang benar akhlaknya, yang mana saat beliau Gus Miftah menemui gurunya, di dalam beliau lantas ada satu habaib datang dan merasa dirinya tidak dihargai karena beliau Gus Miftah masih menghormati gurunya. Nah, ini adalah contoh penyadaran bagi habaib yang gila hormat dengan mengatasnamakan cucu Rasulullah. Saya habaib, keturunan Rasulullah. Inilah yang sangat memalukan bagi kami, sangat memalukan. Mereka membangga-banggakan nasab, disandarkan kepada Rasulullah hanya untuk kepentingan supaya dihormati, supaya terpenuhi keinginannya. Bukankah hal ini sangat memalukan? Apalagi sekarang sejarah sudah terbuka oleh Allah, dibuka bahwa habaib datang ke Indonesia ini adalah atas prakarsa Belanda. Lantas mereka mengaku menjadi cucu Rasulullah. Buktinya secara kitab nasab tidak terkonfirmasi. Secara kitab nasab ya, secara kitab nasab tidak terkonfirmasi. Dari 10 kitab ini, mulai dari abad ke-3 Hijriah, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9, ini kalau kita disuruh untuk menemukan nama Ubaidillah itu nggak ada. Ini, nggak ada. Kalau ada, saya bilang ada. Kalau nggak ada, saya bilang tidak ada. Tidak clear. Tuh. Secara tes DNA juga tidak clear bagi orang yang SDM-nya itu standar, tentunya mengerti masalah ini. Masalah tes DNA dan klarifikasi kitab nasab belum terpenuhi. Maka dari itulah Habib ini diragukan keasliannya. Kalau saya sendiri masih mengatakan diragukan. Dan dalil dari Kiai Imad, tesis Kiai Imad masih saya anggap kuat karena belum dijawab oleh kelompok habaib yang membela. Belum dijawab. Jadi kitab nasab abad keempat
5, 6, 7, 8. Ada 5 kitab nasab abad keempat, 5, 6, 7, 8 menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3. Lah kenapa setelah 500 tahun ini baru punya anak 4 setelah 500 tahun? Kenapa tidak disebut waktu itu di abad keempat yang anaknya namanya Ubed ini? Bukan disebut, kemana dia? Apa belum lahir? Mustahil itu. Logika akal sehat tetap kita pakai di dalam menyikapi pemahaman nasab. Nasab itu tidak ada dalil pengambilannya, tapi sebuah ijtihad saja. Tapi ini tadi kitab abad keempat, 5, 6, 7, 8. Ahmad bin Isa punya anak 3. Kenapa setelah 500 tahun baru punya anak keempat? Kan secara logika tidak masuk. Maka di sini terjadi gonjang-ganjing. Tolong jawab ini. Kalau dijawab hanya tidak ada syarat, ada kitab sejaman, tidak gitu. Bahwa anak Ahmad bin Isa 3 ini di kitab sejaman ada. Putranya Ahmad bin Isa ini 3 di kitab nasab sezaman abad 4, 5, 6, 7, 8 ini ditulis. Kenapa yang Ubed ini ditulis setelah 500 tahun? Itu kan logika tidak masuk. Berikan penjelasan, berikan argumen. Ini kitabnya yang tidak ditulis karena ini, misalnya semacam itu. Ini belum terjawab. Satu ini aja masalah kitab nasab tidak terjawab. Alasannya tidak ada syarat itu harus ada kitab sezaman. Iya, cuma anak dari Ahmad bin Isa yang 3 ini di kitab sezaman ada. Yang keempat ini kemana? Itu loh yang menjadi pertanyaan secara waras saja. Itu. Sahabat Muslim dimanapun berada, sehingga polemik ini menuju pada penemuan ilmiah. Bagaimana secara tes DNA? Tes DNA ya, mohon maaf, tes DNA ini secara publik internasional. Bahkan dari kelompok Ba'alawi ada 180 lebih yang sudah tes DNA. Nyatanya tidak masuk dalam kriteria cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi. Tidak masuk. Makanya mencari alasan bahwa tes DNA itu haram dan lain sebagainya sebenarnya sangat memilukan. Harusnya memberikan tesis juga. Saya tidak mau tes DNA, alasannya secara ilmiah aja, gitu. Semacam itu. Sahabat Muslim dimanapun berada, tak sedikit pun, dan saya sendiri pun juga menyarankan jangan ada kebencian kepada habaib yang berakhlakul karimah. Seperti habaib yang telah lalu, Habib Soleh Tanggul dan habib-habib yang lain yang mulia. Kita hormat, karena beliau tidak pernah ngaku saya ini cucu Nabi, tidak akan pernah itu. Itu hal yang memalukan. Saya sendiri itu juga malu semacam itu. Mendengarkan semacam itu malu. Semacam itu. Sahabat Muslim dimanapun berada, polemik ini mudah-mudahan segera menemukan jalan keluar terbaik, terutama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kejelasan yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai pribumi Indonesia ini, warga Nahdiyin ataupun muhibbin dari kaum Nahdiyin itu salah persepsi dalam akidah, menghormati habaib karena mereka dikira cucu Nabi. Ternyata bukan, belum terkonfirmasi secara positif. Padahal seperti Sayyid Zulfikar itu positif, tidak ada kontroversial menjadi cucu Nabi, mendapatkan nakobah dari nakobah internasional. Termasuk Sayyid Alwi Al-Maliki juga mendapatkan nakobah dari internasional.
Termasuk Bayai Hasan Genggong juga sudah melakukan hal yang sama. Mereka adalah keturunan Rasulullah dari jalur Wali Songo, tidak jadi dari jalur Ba'alawi, kecuali Kiai Haji Fakhrul Razi belok sendiri bahwa Wali Songo dari kelompok Ba'alawi. Ketinggalan informasi ya, sahabat muslim dimanapun berada. Saya kira dari masalah kitab nasab belum terjawab, tes DNA belum terjawab, dan tuduhan pemalsuan makam bahwa Habib Lutfi memalsukan makam tidak dijawab juga. Dan ini adalah fakta. Kita bisa mengekspos, kita bisa melihat di berbagai media bahwa beliau yang melihat Habib Lutfi memalsukan makam. Loh, secara logika akal sehat tidak masuk bagi orang-orang yang sadar loh ya. Kenapa melakukan ini? Apa alasannya? Coba akal sehat kita pakai. Orang sehebat beliau melakukan itu untuk apa? Kasus pemba'alawian. Kasus pemba'alawian, maka dinamakan Habib-Habib. Coba secara akal, ini kan perbuatan dosa besar, kenapa mereka lakukan? Jual beli nasab masih ngetren, walaupun bukan dari kelompok Ba'alawi, bukan dari klan Ba'alawi, bisa diklankan. Teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliau itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Bukankah itu sudah viral? Kenapa ini bisa terjadi? Tuh, memalsukan sejarah atau membelokkan sejarah. Para pahlawan dikatakan dari Ba'alawi, merah putih atas usulan Habib ini. Surabaya itu asalnya dari bahasa Arab. Sungguh ini adalah kejadian dosa yang sangat besar, luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Maka dari itu, sahabat muslim dimanapun berada, jangan diam. Kalau ini memang tidak benar, wajib kita membela tanah air ini dari pembelokan-pembelokan orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya bangsa Indonesia ini akan dikuasai oleh mereka karena sejarahnya diukir dari mereka. Sejarah kita akan dihilangkan. Nggak ada pribumi yang berjuang nanti. Nanti yang berjuang itu akhirnya habaib. Padahal yang berjuang sebenarnya adalah pribumi. Itu. Tolonglah akal sehat kita semuanya dipakai. Kalau memang ini menjadi wacana dari Kiai Imam, Kiai Haji Nur Ihya, tolong kita sama-sama berjuang. Dan yang bersangkutan tolong sadar dari kelompok oknum habaib. Habib Ba'agil juga sudah mengatakan bahwa memalukan, saya ini cucu Nabi, memalukan itu kebanggaan pribadi, gak usah orang lain. Tapi kalian membanggakan sebagai cucu Rasulullah untuk mengeksploitasi pribumi Indonesia. Katanya Gus Ali Tolangan Sidoarjo, kaspo. Jari wong Sidoarjo iki kaspo. Wong cek percaya, cek metu duwite. Itu adalah fakta yang dipahami oleh orang-orang pribumi Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, sungguh kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada tujuan bagi kami secara pribadi untuk menyakiti siapapun, dan kami sangat menghormati orang-orang yang selagi berakhlak terhadap tuntunan agama yang dibawa oleh Allah dan Rasulullah SAW.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.